Seru gitu. Aja sama. Cek. Halo, assalamualaikum. Cici lu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah melihat tayangan warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tanya jawab. Martin. Halo Ibu, perkenalkan. Sampai Ibu adalah pencarian Nopal Martin. selaku kota humas. Kemudiannya akan menerangkan. Hai guys. Nopal Martin. Assalamualaikum. Bila gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Waalaikumsalam. Iya pun. Ya. Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa bertatap muka walaupun lewat jaringan online. Tak lupa selawat dan salam selalu kita sanjungkan pada junjungan kita, baginda kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang insya Allah tepatnya kita nantikan di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Anakku, siswa-siswi SMA Negeri 3 Bandar Lampung yang Ibu banggakan, Ibu kenalkan diri, Ibu Damriani. Hari ini Ibu akan memberikan materi, mungkin anak-anak udah nggak asing lagi ya, yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran kenormalan baru pada satuan pendidikan yang terkait pada masa pandemi COVID-19. Nah, untuk itu anak-anak sebelum Ibu lanjutkan pada materi ini, Ibu ucapkan selamat dulu untuk anak-anak semua karena sudah diterima di SMA Negeri 3 Bandar Lampung yang melalui jalur masuk PPDB kemarin ada 4 jalur, jadi ada jalur zonasi, afirmasi, prestasi, ada lagi yang pindah orang tua ya. Nah, sekali lagi selamat. Semoga kita bisa bersama di SMA Negeri 3 dan anak-anak Ibu bisa belajar untuk kedepannya menjadi harapan kamu dan orang tua untuk menjadi generasi penerus bangsa yang andal dan sukses dan beriman. Anak-anak Ibu yang Ibu banggakan, dalam kesempatan ini mungkin kita terkendala dengan adanya masa pandemi COVID-19 ini, sehingga kita tidak bisa langsung bertemu muka, tetapi percayalah, semua itu insya Allah akan segera berlalu. Tentunya kalian tidak bisa begini terus. Nah, bagaimana caranya agar wabah ini tidak menyebar ke seluruh atau makin luas, kita bisa memutus tali rantai ini, maka ada
standar-standar yang harus kamu perbuat tentunya. Tatanan baru, kehidupan baru, kenormalan baru. Normal itu bukan seperti normal yang kemarin, tetapi normal baru. Ya, nah? Normal baru. Nah, normal barunya seperti apa? Tentunya kita itu membutuhkan kesadaran yang banyak di sini, tekad, upaya, sehingga tidak melakukan yang hal-hal seperti yang lama lagi, ya. Misalnya ketemu teman, langsung kumpul-kumpul, kemudian tidak menjaga kamu nggak cuci tangan dan lain-lain, artinya itu yang lama, yang seperti itu. Sekarang kehidupan normal ya, baru. Nah, tatanan seperti itu untuk memutus rantai wabah ini itu kita sendiri yang berbuat. Yang pertama adalah jika nanti anak-anak ibu sudah mulai belajar, kita sudah masuk dari ada diperbolehkan. Itu tentunya ada satuan dari gugus percepatan ya COVID-19 ini. Tentunya dari sekolah dulu. Sekolah itu sudah menyiapkan tempat-tempat untuk anak-anak ibu. Satu, pertama dari depan pintu gerbang, udah mungkin anak-anak ibu lihat di web SMA 3 itu ada, harus suhunya diukur dulu. Kalau dari 37,5, artinya anak ibu ada demam. Sebaiknya nggak boleh melanjutkan dari pintu gerbang itu ke ruang belajar, tetap di sana. Setelah itu cuci tangan. Cuci tangan dari rumah udah menggunakan masker. Nah itu tatanan baru namanya. Dulu nggak kayak gitu, masker aja kamu nggak tahu kan, buru-buru make, megang aja enggak. Tapi sekarang masker itu ada di tas. Yang digunakan ada, untuk cadangan ada. Nah itu ya. Tapi untuk anak ibu yang punya masalah, ada masalah, misalnya badannya, daya tahannya lemah, daya tahan tubuhnya lemah, sebaiknya tidak ke sekolah dulu sampai pulih ya nak ya. Kemudian tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya itu, sebelum berangkat anak-anak ibu harus sarapan. Sarapan itu adalah paling penting di saat ini. Kenapa? Itu akan meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. Jadi kondisi badan anak-anak ibu tetap stabil. Selanjutnya, kata ibu tadi, tetap membawa hand sanitizer dan masker. Selalu. Ya. Tidak menggunakan perhiasan. Perhiasan, jam tangan, atau pakai gelang, dan lain-lain. Ibu aja nggak pakai ini ya. Nggak boleh. Apalagi jam tangan yang logam. Karena corona ini, virusnya, itu bisa nempel di logam, itu bertahan 8 jam. Sementara tangan kita ini, usrek-usrek di tangan, terus kita megang muka dan lain-lain. Nah, lebih baik tidak memakai perhiasan. Itu pertama. Atau jam tangan. Yang kedua, masa pandemi ini kan ini berkaitan dengan keadaan ekonomi saat ini. Nah, untuk keselamatan, keamanan juga anak-anak ibu. Jadi, usahakan saat ini kita hidup normal ya. Jadi dalam arti kehidupan normal yang baru, tidak normal yang lama. Nah, itu. Membawa bekal dari rumah. Itu ya. Itu penting. Kenapa? Karena di sekolah sementara tidak ada kantin yang buka, nggak boleh.
biarlah dari rumah bawa bekal apa yang kamu suka, itu lebih higienis. Nah, nanti mamanya sama ibunya nanti nyiapin untuk anaknya ya, bawa bekal dari rumah sehingga pada saat anak-anak ibu lapar nggak jajan, kalau kamu nyari jajan nggak ada di sini, nggak usah goput-goput lah, sudah bawa dari rumah, itu lebih sehat ya nak ya. Terus membawa buku tulis dan alat tulis, nggak boleh minjem sama temennya. Ya, itu mungkin aja bisa kita nggak tahu minjem sama teman. Menurut kamu teman kamu sehat, tetapi ada orang tanpa gejala. Nah, bahaya yang di situ kita nggak tahu orang tanpa gejala tadi dalam keadaan sehat, tetapi ternyata dia tidak, gitu. Ya tetap apa artinya? Tetap waspada, ya. Ya. Tuh. Nah, itu. Sekarang kita lanjutkan lagi. Di sini standar operasional yang dijalankan peserta didik dari berangkat dari rumah sampai kembali ke rumah. Nah, itu tetap terus ya, nah nggak boleh bosen anak-anak ibu, biar kita semua sehat. Jadi untuk orang tuanya juga memastikan anak-anaknya dalam keadaan sehat. Kalau anak-anak bapak ibu tidak sehat, kalau kata orang Jawa mas sumeng, nah itu ya, jadi agak nggak fit gitu, nggak apa-apa ya. Kalau nanti udah ada zona hijau, kita mulai sekolah itu, nggak apa-apa, nggak masuk. Semuanya mengerti. Ini bukan di tempat kita saja, tetapi di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Ya nak ya. Kemudian berangkatlah lebih awal. Lebih awal, jadi kita nggak jam sibuk itu, kita memang suka macet dan bla 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 bla, jadi emosi itu juga berpengaruh ya. Kemudian tetap harus menggunakan masker ya, masker yang dipakai apa terserah, boleh pakai yang kain, boleh kamu sukanya seperti apa silahkan pakai yang mana yang model apa, yang penting untuk menutup. Masker jangan cuma ngegandul di sini, tetapi ditutup semua yang rapet ya nak ya. Itu kenapa? Itu untuk menjaga dengan menggunakan masker. Kemarin kan ada ya di TV suka kita lihat, itu untuk virus yang masuk itu bisa tersaring, terfilter dengan persennya tinggi kok, hampir 90%. Jadi kita waspadanya menggunakan masker yang anak-anak ibu suka ya nak ya. Transportasi. Nah, kalau anak ibu pergi pakai kendaraan umum, hati-hati di jalan, di kendaraan tadi lihat. Kita harus menjaga jarak dengan orang yang ada di sekitar kita. Kita nggak kenal orang itu. Ya, namanya kita di transport umum. Itu jaga jarak sehingga kita insya Allah sehat ya. Nah, hindari kendaraan umum atau transport umum yang penumpangnya bejubel. Nanti aja nggak apa-apa, nggak ada yang marah-marah. Namanya kondisi seperti ini ya. Jadi usahakan, makanya tadi harus lebih pagi, jadi nggak numpuk-numpuk. Itu juga berbahaya kalau duduk dengan rapat. Makanya penumpangnya yang tidak banyak di dalam itu, karena aduh udahlah waktunya udah bentar lagi belajar gini kan buru-buru, nggak boleh ya anak ya. Tetap jaga dan waspada itu. Sampai di sekolah bagaimana? Sampai sekolah nanti ada petugas di depan pintu gerbang mengukur suhu tubuh anak ibu ya, ukur di sana. Kemudian selesai diukur, cuci tangan lagi. Tadi kan dari jalan, cuci tangan. Setelah cuci tangan, pakai hand sanitizer. Nah, selesai itu baru masuk ke kelas. Nah, di kelas mulai kita belajar. Belajar di kelas pun
Itu insya Allah nanti kalau memang sudah mulai belajar, jaraknya juga ada jaraknya, ya nak ya. Jarak antara kamu dan temanmu itu tidak seperti waktu SMP belajar kumpul-kumpulkan, kumpul-kumpul, duduk sama berdua, enggak. Jadi jaraknya itu 1,5 meter, gitu ya. Lagi di sini. Setelah selesai belajar, kembali lagi, cuci tangan lagi. Di depan kelas sudah ada wastafel, masing-masing ada. Tapi kalau seandainya di sana nggak ada sabun, ya kamu beli sabun kecil deh. Yang sabun cair ada di dalam tas. Jadi di dalam tas itu ada apa? Ada masker, ada hand sanitizer, ya. Ada apa lagi tadi? Masker, hand sanitizer. Ada ya sabun tadi untuk cuci tangan ya. Makanya kata ibu nggak boleh pinjem-pinjeman. Kenormalan baru ini nggak ada pinjem-pinjeman dulu. Ya kita nggak tahu loh. Orang dibilang sehat tetapi tidak sehat. Nah itu. Dan alhamdulillah wastafel itu kan airnya mengalir. Cuci tangan di air mengalir. Jangan cuci tangan cuma di kobok-kobokan aja. Ya itu nggak boleh. Jadi airnya mengalir. Ya alhamdulillah di SMA 3 udah disiapkan seperti itu ya nak ya. Nah selesai pulang juga anak ibu nggak tetap jaga jarak. Udah pulang dari kelas udah gandeng-gandengan sampai gerbang itu nggak boleh. Ya kita berdoa lah COVID ini segera berlalu ya nak ya. Biar kita saya bahagia lagi. Tetapi inilah ujian yang harus kita lewati bersama itu ya. Nah pulang sampai rumah langsung masuk rumah ya. Tetapi di depan pintu sepatu dibuka, kemudian tas disemprot, jangan langsung taruh bruk-bruk. Sementara di rumah kan bersih. Itu harus semuanya disemprot pakai disinfektan, baru bisa kamu masuk kamar mandi semua, baju direndam pakai sabun deterjen itu untuk membunuh kuman-kuman tadi, dah mandi bersih, baru boleh menyentuh benda apapun yang ada di dalam rumah, ya. Kasihan loh, mamanya, papanya, abinya, uminya di rumah bersih, adik-adiknya bersih, kamu pulang kumpul nggak bersih, kasihan itu ya. Nah kembali berpakaian bersih yang rapi. Jadi ibu berharap anak-anak ibu nanti sekolah itu kondisinya seperti itu, terus kita sehat terus ya. Jadi dalam keadaan apapun yang paling utama adalah berdoa ya. Sebelum ke sekolah selalu berdoa, sebelum belajar kita selalu berdoa agar dimudahkan segala urusan, dihindarkan dari segala mara bahaya, dihindarkan dari segala penyakit yang ringan maupun yang berat, nak ya. Nah itu, jadi itu mudah-mudahan anak-anak ibu dengan adanya si penormalan baru ini dapat membiasakan mencuci tangan, hidup bersih, ya. Tatanan seperti ini sebelumnya nggak ada. Sekarang kita dituntut untuk melaksanakan tatanan baru atau kenormalan yang baru. Tuh. Jadi ambil hikmahnya dari wabah COVID ini untuk belajar kita menjadi manusia yang bersih, yang sehat, sehingga untuk kedepannya kita nggak suka pilek dan lain-lain. Nah mudah-mudahan ini ya hidup ini dan kita berdoa COVID ini segera berlalu. Nah itu anak-anak ibu yang ibu cintai. Dari dulu ya. Yang materi ini mungkin ini yang bisa ibu sampaikan anak-anak ibu. Mudah-mudahan bisa memahami semuanya. Karena inilah yang kita rasakan bukan anak ibu aja di SMA 3 tetapi seluruhnya ya nak ya. Selamat belajar, selamat mengikuti pembelajaran, nanti terusnya setelah MPLS ini selamat memasuki kehidupan SMA Negeri 3 dengan tata tertib yang ada di sekolah kita ya.
Amin. Ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baiklah, kita masuk sesi tanya jawab. Jadi kita jawab dibuka 3 pertanyaan aja ya, Nak. Sebut yang mau bertanya, sebutin nama dan asal sekolah. Baik, Nak, yang ingin bertanya silakan sebutin asal nama dan asal sekolahnya. Silakan yang mau bertanya, boleh. Pertanyaannya. Ayo. Ya, Angga tolong bertanya. Yang mau bertanya nggak? Silakan yang mau bertanya. Yang ada Bu Darliani, selaku wakil humas, bertanya. Ma. Mas bertanya. Silakan bertanya. Silakan coba. Di sesi 1 banyak yang bertanya loh. Mau sekolah ya? Udah mau sekolah ya, nanyanya ya. Bu, ada yang katanya ke-mute, Bu. Oh, Nggak bisa mencet tombolnya. bisa dari HP sendiri bisa. Dari HP sendiri bisa kalau mau ngomong. Ini di chat, Bu, di chat. Ada yang ngechat saya. Apa gimana nih ngechatnya katanya enggak? Apa Ini katanya Pak? di mute dari sananya, nggak bisa di unmute, nggak bisa Nabila Karim. Realme C3 di mute. Oh, Nabila ya, Nabila. Siapa Tadi namanya? mau nanya, Raisya Syafa Marani, Bu. Saya mau tanya, katanya lewat chat dia, lewat chat. Karena nggak bisa nganuin di mic Boleh, boleh, katanya. lewat chat boleh. Ya, Raisya Syafa Marani mau nanya apa? Ya, nggak apa, langsung ini aja. Boleh, kalau nggak bisa lewat chat boleh. Siapa Aisyah Marani? SMP mana? Dari SMP mana enggak? Belum, Pak. Lagi Oh, Raisa. Siapa Maharani? Raisa. di chat, Bu. Lewat chat mereka. Soalnya mereka nggak ngerti nganuin di ininya. Tapi dia nggak ada ininya. Ada pertanyaan. Chatnya apa? Baca sama enggak apa? Pertanyaannya. Kalau yang nggak bisa itu boleh lewat chat boleh. Tulis saja lewat chat boleh. Yang tanya Oh, ini Pak, dia nanya Pak, saya dari SMP Muhammadiyah 3. Raisa Syafa Maharani SMP 33. Nah, dari pertanyaannya. SMP Muhammadiyah 3. Oh ya, apa pertanyaannya? Mau tanya, kira-kira nanti ada tes kelas unggulan atau tidak ya, Bu? Ada tes kelas. Tuh satu ya. Ya. Yang lain kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan? Bisa dicat. Tiga pertanyaan enggak? Ayo, ada yang mau nanya lagi kira-kira diketik aja. Bisa lewat radio boleh. Ini ada lagi Pak dari Fauzan Ihsan Rahadian. Bisa. SMP? SMP 2 Bandar Lampung. Ya, apa pertanyaannya? Kira-kira nanti untuk kegiatan ekskulnya gimana ya? Kegiatan ekskul. Satu lagi enggak? Ada Pak, satu lagi dari Zahra Hafelia Fatimah. Satunya Fatimah SMP? SMP 32 Bandar Lampung. 32 pertanyaannya. Kalau membawa kendaraan ke sekolah boleh tidak? Kendaraan ke sekolah. Ini masih banyak lagi sih Pak. Pak. Oh, 3 dulu. 3 dulu ya, nanti dijawab ya. 3 dulu ya. Jawab dulu saja. Ya, 3 dulu nanti kalau masih ada waktunya kita lanjutkan. Yang lain nanti ya, satu-satu. 3 dulu. Main mana Pak? Nanya Pak. Ya. Oke, Ibu jawab ya, Nak. Ya Bu.
Ya, yang pertama dari Raisa Safa Maharani dari SMP Muhammadiyah 3. Apakah di SMA 3 ada tes unggulan? Kalau tes itu biasanya kita untuk yang mulai kegiatan misalnya olimpiade bahasa biologi ini misalnya Bu Eta. Jadi masing-masing pembina akan memberi ujian atau tes kepada siswa minatnya di mana sih seperti itu. Tetapi untuk kelas, kita kelasnya heterogen, ya, heterogen. Jadi udah kita bersama-sama di kelas itu. Kecuali tadi tes unggulan itu Ibu jawab tidak ada, tetapi hanya digunakan untuk si A, si B, mana nih nilai yang tertinggi di mana nih di suka kimia, di fisika atau kebumian, komputer dan lain-lain. Itu mungkin yang bisa Ibu jawab ya Raisa. Nanti kalau kurang jelas boleh ke sekolah tanya Ibu ya. Itu Raisa, Pak. Ya. Gimana Mbak Raisa? Hai. Udah? Udah, Kak? Udah. Yang kedua ya? Belum? Oke. Pertanyaan kedua adalah dari Fauzan. Fauzan ini dari SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Apakah kita ada ekskul saat ini? Gitu ya Fauzan bertanyanya ya, Nak? Ekskul Iya, kita, Bu. ya Fauzan, gini, ekskul kita banyak. Mungkin bisa Rangga jawab dulu deh. Rangga jawab dulu, nggak apa-apa. Ekskulnya. Kemarin mungkin kalau ada yang pernah ikut, saya sempat bahas juga tentang ekskul yang ada di SMA Negeri Bandar Lampung. Total jumlah ekskul di SMA Negeri Bandar Lampung itu semuanya tadi ada 17 ekskul yang terdiri dari seperti PASIS, Pramuka, PMR, softball, volley, futsal, mading, tari, modern dance, rohis, dan masih banyak lagi. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak lagi, kalian bisa ke Instagram OSIS dan di situ udah dijelaskan dari tiap-tiap ekskul, profil ekskul dan lain sebagainya. Kalau untuk kegiatan adik-adik itu dari kebijakan masing-masing ekskul. Itu dia mau pakai waktunya kapan, kegiatan seperti apa, itu antara ketua ekskul dengan anggotanya. Yang pada intinya yang penting kalian berminat dulu aja masuk ekskul mana, nanti kalian bisa nanya ke ketuanya langsung untuk gimana sistem kegiatannya masing-masing. Gitu adik-adik. Ya, nah itu yang ekskulnya. Tetapi pada saat pandemi COVID-19 ini, mungkin sementara waktu ekskulnya sementara ya, itu ditiadakan dulu, ya Nak ya. Karena apa? Ekskul itu artinya kan nanti kumpul orang lebih dari 10. Nggak boleh. Tetapi kalau anak-anak ibu nanti pas masuk mau mendaftar ekskul apa, nggak apa-apa. Zoom ya kan, Bu? Ya? Jadi silakan yang mana pilih nanti. Tetapi untuk latihannya sementara belum ada. Latihannya ditiadakan dulu sampai wabah ini sudah berkurang atau sampai zero. Mudah-mudahan ya Naya kita berdoa ya. Nah itulah kita tadi itu. Itu mungkin yang bisa dijawab tambahan dari Ibu. Nah yang ketiga ya dari Oke, Bu, terima kasih. Ya sama-sama. Fauzan. Yang ketiga, Jara dari SMP Negeri 32. Boleh bawa kendaraan nggak? Gitu. Kalau kendaraan sebetulnya, kamu itu kan usianya masih belum 17 rata-rata. Artinya, belum punya SIM. Itu. Tetapi kalau kamu mau bawa, yang silakan aja itu. Kamu taruhnya di mana Ibu? Nggak tanggung jawab sekolah kalau ada kehilangan dan lain-lain ya Nak. Gitu. Mungkin ada
perhitungan dari orang tua harus begini-begini. Ya silakan aja, tetapi sekolah tidak bertanggung jawab. Kenapa? Kalau kakak kelas seperti kakak Rangganya udah naik kelas 12, udah punya SIM. Kalau adik-adiknya belum ya Kak Rangga ya? Iya, jadi dia harus punya SIM dulu deh, gitu. Iya, tuh jawabnya. Ya Nak ya? Ya. Nah, kalau sebaiknya memang pada saat sekarang, kalau bisa diantar sama papanya, diantar. Ya Nak ya? Kalau nggak bisa, ya tadi tinggalnya di mana? Ibu juga kemarin naik Gojek, ya. Nah, udah. Jadi kita nyaman. Sekarang ini ekonomi kita masih kacau akibat seperti ini. Kita ngeri juga nanti hilang dan lain-lain. Itu nggak tanggung jawab ya sekolah ya. Tapi ya kembali lagi anak ibu bicara dengan orang tua. Tetapi sebetulnya tidak boleh jawabnya. Kenapa? Karena suka ada pembina dari Poltabes, dari Polda, Polresta, dari Polda menginformasikan bahwa yang ingat, yang belum punya SIM tidak boleh bawa kendaraan. Nah, itu. Gitu, Zara? Ya. Cukup ya, Naya? Nah, udah. Bisa didengar suara ibu ya? Nyaring nggak? Kedengeran nggak? Bu. Okay. Bisa. Ya. Semoga kita jadi warga SMA 3, kamu bisa menggunakan fasilitas yang ada di sini. Amin. Ya, jadi orang pinter nanti di sini, mudah-mudahan ya kamu jadi. Ibu nggak tahu kamu nanti cita-citanya apa, kan ibu belum bisa jumpa ya Nak. Amin. Kita pembelajaran yang jarak jauh, kita selalu berdoa, saling mendoakan untuk kita selalu sehat ya Nak ya. Amin ya rabbal alamin. Ibu rasa cukup sampai sini dulu pertemuan ibu tentang ke pembelajaran normal baru. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini proses ya Nak, bikin proses ya. Jangan lupa habis ini proses di website ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu.